Sebuah keputusan mengejutkan datang langsung dari meja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selasa 25 November 2025 menjadi hari bersejarah bagi mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi. Setelah divonis bersalah dalam kasus dugaan korupsi akuisisi senilai triliunan rupiah, nasibnya berbalik 180 derajat dalam hitungan hari. Bukan grasi, bukan remisi, tapi rehabilitasi. Apa artinya? Mengapa DPR dan pemerintah sepakat bahwa kasus ini harus dihapus dari catatan hukum, dan bagaimana nasib vonis hakim yang sudah diketok? Selasa sore di kantor Presiden, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet menggelar konferensi pers yang tidak biasa. Biasanya konferensi pers di istana membahas kebijakan ekonomi atau politik luar negeri, tapi kali ini mereka membawa kabar tentang nasib 3 orang, Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Hari Muhammad Adi Caksono. 3 mantan petinggi ASDP yang sebelumnya terjerat kasus korupsi. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. Sufmi Dasko menjelaskan bahwa keputusan ini tidak muncul begitu saja. Ini bermula dari aspirasi masyarakat dan kajian mendalam yang dilakukan oleh Komisi Hukum DPR RI sejak Juli 2024. Mereka menelaah perkara nomor 68 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat. Poin kuncinya ada di sini. Pemerintah dan DPR satu suara. Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo menggunakan hak prerogatifnya setelah menerima saran dari Menteri Hukum dan hasil rapat terbatas. Kasus ini sebenarnya berjalan sudah cukup lama menimpa kepada Dirut ASDP beserta dengan beberapa orang jajaran di ASDP atas nama Saudara Ira Puspadewi, Saudara Muhammad Yusuf Hadi, dan Saudara Hari Muhammad Adi Caksono. Berdasarkan permohonan dari Kementerian Hukum, Bapak Presiden memberikan persetujuan dan alhamdulillah baru pada sore hari ini beliau membubuhkan tanda tangan dan kami bertiga diminta untuk menyampaikan ke publik. Dengan tanda tangan Presiden, secara hukum, Ira Puspadewi dan rekan-rekannya dianggap tidak pernah memiliki masalah hukum dalam kasus ini. Nama baik mereka dipulihkan, status terpidana mereka pun dicabut. Untuk memahami betapa besarnya keputusan rehabilitasi ini, kita harus mundur sedikit ke belakang. Apa sebenarnya kasus yang menjerat Ira Puspadewi? Kasus ini berkaitan dengan proses kerjasama usaha atau KSU dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh ASDP pada tahun 2019 hingga 2022. Saat itu Jaksa KPK menduga kerugian negara yang fantastis mencapai lebih dari 1,2 triliun rupiah. Tuduhannya serius, Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Intinya, ada dugaan markup atau proses yang tidak wajar dalam pembelian kapal-kapal feri tersebut. Jaksa bahkan menuntut Ira dengan hukuman 8 tahun 6 bulan penjara. Namun Ira melawan. Dalam pledoinya yang emosional, pada awal November 2025, Ira mengatakan, "Aku tidak korupsi sepeser pun. Kerugian negara itu hanyalah angka fiktif. Yang kuperjuangkan hanyalah kemajuan ASDP dan negeri ini." Ira bersikeras bahwa langkah akuisisi itu adalah keputusan bisnis atau business judgment rule untuk memperbesar aset ASDP, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Namun, Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat berpendapat lain. Ira divonis 4,5 tahun penjara. 2 direktur lainnya, Yusuf Hadi dan Hari Muhammad, divonis 4 tahun penjara. Mereka juga didenda ratusan juta rupiah. Di mata hukum saat itu, mereka bersalah. Tapi narasi kriminalisasi kebijakan korporasi ini tampaknya yang kemudian ditangkap oleh DPR dan pemerintah saat ini sebagai dasar pemberian rehabilitasi.
Apa rehabilitasi dan apa bedanya dengan grasi dan amnesti? Nah, ini bagian yang paling menarik secara hukum. Mengapa Presiden Prabowo memilih rehabilitasi bukan grasi? Mari kita bedah. Grasi adalah mengampuni hukuman. Anda tetap bersalah, tapi hukumannya dikurangi atau dihapus. Kemudian ada amnesti. Ini adalah penghapusan hukuman untuk sekelompok orang dan biasanya terkait pidana politik. Dan ini yang baru saja terjadi, yaitu rehabilitasi. Rehabilitasi adalah pemulihan hak. Ini adalah pernyataan negara bahwa nama baik seseorang dikembalikan pada posisi semula. Dalam konteks Ira Puspadewi, rehabilitasi adalah langkah pembersihan total. Ini mengonfirmasi bahwa negara mengakui ada kekeliruan dalam proses pemidanaan atau bahwa tindakan yang dilakukan mereka sebenarnya bukanlah tindak pidana yang layak dihukum. Seperti yang disampaikan Mensesnek, keputusan ini didasari telaah pakar hukum. Ada kemungkinan besar pemerintah melihat kasus ASDP ini murni sebagai resiko bisnis, bukan pencurian uang negara. Ini adalah sinyal kuat dari pemerintahan Prabowo terkait perlindungan terhadap direksi BUMN. Pesannya mungkin, jangan takut mengambil keputusan berani untuk perusahaan. Selama tidak mencuri uang, negara akan melindungi. Namun tentu ini memicu perdebatan, apakah ini intervensi eksekutif terhadap yudikatif atau justru koreksi atas penegakan hukum yang terlalu agresif dalam memidana keputusan bisnis? Apakah Presiden Prabowo baru kali ini menggunakan kartu sakti rehabilitasi? Jawabannya tidak. Faktanya, Ira Puspadewi bukanlah orang pertama yang nama baiknya dipulihkan oleh Presiden Prabowo di tahun 2025 ini. Jika kita lihat track recordnya, Presiden Prabowo tampaknya sangat aktif menggunakan hak prerogatifnya untuk koreksi hukum dan rekonsiliasi. Mari kita lihat datanya. Pertama, mundur sedikit ke Agustus 2025. Saat momen kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo membuat geger dengan memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto bersama lebih dari 1.000 narapidana lainnya. Di saat yang sama, beliau juga memberikan abolisi atau penghentian proses hukum kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Langkah ini disebut-sebut sebagai upaya rekonsiliasi nasional pasca pemilihan presiden. Yang kedua, soal rehabilitasi. Ternyata Ira Puspadewi bukan penerima rehabilitasi pertama. Hanya beberapa minggu sebelum kasus ASDP ini, tepatnya pertengahan November 2025, Presiden Prabowo memberikan rehabilitasi kepada 2 orang guru honorer asal Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yaitu Abdul Muiz dan Rasnal. Mereka sempat divonis bersalah karena memperjuangkan hak-hak honorer, tapi Presiden menilai mereka adalah korban kriminalisasi. Nama mereka dipulihkan agar bisa kembali mengajar. Jadi pola apa yang kita lihat di sini? Dari Hasto, Tom Lembong, dan 2 guru hingga sekarang Ira Puspadewi, ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo tidak segan-segan mengintervensi proses hukum yang dianggapnya tidak adil atau berlebihan di berbagai sektor. Kasus Ira Puspadewi ini memperpanjang daftar tersebut, sekaligus menegaskan bahwa rehabilitasi kini menjadi instrumen aktif istana, bukan sekedar pasal mati di dalam undang-undang. Lantas, apa dampak dari keputusan rehabilitasi ini? Pertama, preseden hukum. Ini akan menjadi rujukan bagi kasus-kasus direksi BUMN lainnya. Para pejabat BUMN yang saat ini sedang disidik karena keputusan investasi yang merugi mungkin akan bernafas lega atau mengajukan permohonan serupa. Yang kedua, kredibilitas penegak hukum. Jaksa dan hakim yang menangani kasus ini tentu posisinya menjadi sorotan. Vonis mereka dibatalkan oleh hak prerogatif presiden. Ini menunjukkan adanya gap pemahaman antara penegak hukum dengan pengambil kebijakan di eksekutif atau legislatif mengenai batasan korupsi dan kerugian bisnis. Dan yang ketiga, nasib Ira Puspadewi dan kawan-kawan. Dengan surat rehabilitasi ini, mereka bebas. Denda tidak perlu dibayar, kurungan badan berakhir. Mereka kembali menjadi warga negara bebas dengan hak yang pulih sepenuhnya.
kasus Ira Puspadewi akan dicatat dalam buku sejarah hukum Indonesia sebagai momen langka di mana Presiden turun tangan langsung memulihkan nama terpidana korupsi BUMN melalui rehabilitasi. Apakah langkah Presiden Prabowo ini tepat untuk melindungi inovasi di BUMN atau justru membuka celah impunitas? Apakah Anda setuju dengan rehabilitasi ini atau tetap dukung vonis hakim?